Nah, kembali lagi, nah mulai jadi nih mineral kita setelah tadi kita dapatkan susunan dari senyawa oksida ya, ini Si dan O. Nah, pada kenyataannya unsur ini membentuk senyawa dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Jadi yang tadinya hanya mengikat 3 sekarang jadi 4. Nah, inilah yang disebut sebagai silika tetrahedra. Nah, kalau kalian melihat nanti model-model susunan kristal itu bisa yang tergambarkan seperti ini atau seperti ini. Tuh. Nah, SiO 4 tadi ya, karena 1 Si dan 4 O itu tersusun dari, kita pecah ya, Si4 plus ada 1, terus O2 minus ada 4, sehingga hasil akhirnya SiO4 ini memiliki muatan 4 minus. Nah, 4 minus ini nih nantinya harus dinetralkan, sehingga gimana caranya? Jadi caranya adalah dengan mengikat unsur positif atau kation yang lain. Oke, nah ini kita mulai masuk ke silikat mineral, susunan yang paling sederhana dari silikat tetrahedra. Yang SiO4 yang sudah kita punya tadi kita ikatkan dengan Mg2+, ya. Ini 2+ karena tadi kan 4 minus, jadi kita kalikan 2, menghasilkan senyawa yang bernama olefin atau Mg2SiO4. Nah, olefin Mg2SiO4 ini juga seringkali disebut sebagai forsterit. Nah, untuk susunan dari atom-atomnya, kalian dulu kalau belajar kristalografi ya, ini kan ada yang namanya unit cell atau lattice. Nah, itu kan yang terisi dengan sejumlah susunan unsur-unsur dengan jarak tertentu dan jumlah dan yang sudah pasti. Nah, kita lihat di sini silika tetrahedranya adalah yang ini ya, yang ini. Kemudian ada atom yang ini yang mengisi dan menstabilkan, menyeimbangkan dari ion negatif tadi. Nah, yang bulatan biru inilah yang diisi oleh Mg. Nah, kalau di sini ada notasi ya, M1, M2. Nah, ini hanya notasi saja, yang mana M1, M2 ini nanti bukan hanya Mg yang bisa mengisi. Nah, kita lihat variasi olefin yang lain berikut ini. Olefin sendiri kalau di dalam larutan magma ya, magma itu kan campuran berbagai komposisi komponen. Olefin yang mulai dari yang Mg2SiO4 itu disebut sebagai forsterit. Nah, sedikit demi sedikit Mg ini akan bisa digantikan oleh Fe, sehingga secara gradual dia akan membentuk Fe2SiO4 atau vialit. Nah, forsterit dan vialit ini dalam magma muncul sebagai solute solution atau bisa dibilang padatan terlarut gitulah. Jadi nanti yang mengkristal itu mineral apa, itu tergantung dari suhu dan tekanan pembentukan magma itu atau kristalisasinya. Nah, kalau melihat nama olefin ini familiar ya, tentunya familiar. Nah, kita lihat asal katanya olive ya, olive ini kan hijau, kehijauan. Jadi ini tampak sekali dengan mineralnya yang warnanya kehijauan. Nah, kehijauan ini muncul karena adanya Fe. Jadi yang tadinya Mg forsterit ini relatif agak bening, kemudian sedikit demi sedikit ketambahan Fe menjadi hijau. Kalau dia full ke Fe semua menjadi gelap. Seperti ini. Nah, dalam susunannya tadi olefin ini adalah silikat yang tunggal atau disebut juga sebagai ortosilikat atau mesosilikat. Ingat ya pada saat mineralogi. Nah, untuk susunan dari silika tetrahedra selain tadi bentuknya adalah ortosilikat atau silikat yang tunggal, ada banyak sebenarnya susunan yang sudah kita pelajari di mineralogi ya. Ini yang tadi yang tunggal, kemudian ada juga yang ganda atau sorosilikat, ada juga yang rantai inosilikat, ini rantai tunggal, rantai ganda, kemudian ada yang berbentuk cincin atau siklosilikat, ada yang berbentuk lembaran, filosilikat, dan kerangka atau tektosilikat. Jadi building block silika tetrahedra tadi bisa membentuk bermacam-macam susunan. Dari berbagai susunan
silika tetrahedra ini kita bikin semacam tabelnya ya, tabel yang menunjukkan bagaimana susunannya, kemudian contoh mineral dan rumus kimianya, serta rasio Si dan O dalam susunan tersebut. Ya, yang sudah kita bahas tadi ya, olivin itu adalah dia yang single atau isolated atau disebut juga ortosilikat atau mesosilikat. Formulanya, rumusnya adalah MgFe 2SiO4, di mana MgFe ini bisa Mg saja, fosferit, Fe saja, vialit, atau dua-duanya MgFe. Kita lihat rasionya adalah 1:4. Ya, jangan merasa terintimidasi dulu dengan rasio yang sepertinya tidak beraturan ini ya, dan rumus yang panjang-panjang. Kita cukup catat yang penting-penting ya, yang sering muncul. Ini tadi olivin, kemudian ada piroksen amfibol yang mana susunannya adalah rantai atau inosilikat, dan juga kuarsa yang susunannya kerangka atau framework. Ya, kuarsa itu adalah yang paling ujungnya ya, SiO2 yang paling sederhana. Kita lihat rasionya adalah 1:2, jadi relatif lebih besar dibandingkan yang olivin. Jadi kalau kita lihat rasionya meskipun tidak beraturan, tetapi dari atas ke bawah ini ya, itu cenderungnya naik rasionya. Kita lihat 1:4, lebih kecil dari 2:7, lebih kecil 1:3, dan seterusnya sampai 1:2. Oke, ya ini bisa sambil diingat-ingat juga. Nanti ada juga nih mineral seperti yang unsur yang sama seperti talk ini ya, silika yang lembaran, itu mineral mika banyak kita jumpai juga. Nah, selanjutnya kita membahas yang framework silikat atau kerangka ya, yaitu kuarsa. Nah, kuarsa ini atau SiO2 sebenarnya banyak sekali polimorfnya, tergantung dari dia terbentuk pada suhu dan tekanan berapa. Ada kuarsa, ada tridimit, ada kristobalit kan. Nah, ini kita lihat, ini adalah susunan atom ya dari kuarsa. Kita lihat dari sini, ini tetrahedranya ya, yang warna biru dengan merah-merah ini atom oksigennya. Kita lihat di antaranya itu banyak sekali ruangan yang kosong ya, ruangan yang kosong ini banyak sekali. Nah, makanya dia struktur kerangka dalam kuarsa ini disebut sebagai open structure. Nah, karena open dan tidak terisi oleh kation itu, maka kuarsa memiliki densitas yang rendah. Kita bandingkan dengan olivin nih, kuarsa memiliki specific gravity 2,65, sedangkan olivin 3,2, karena olivin memiliki Fe dan Mg di antara molekul silika tetrahedranya. Oke, ya, silika framework dalam kuarsa ini kan yang paling sederhana ya, jadi tidak ada unsur-unsur di dalamnya. Nah, kita lanjut ke framework yang lebih berkembang lagi ya variannya, yaitu feldspar. Ini juga termasuk kerangka tadi, framework silikat. Feldspar memiliki rumus kimia KAlSi3O8. Ini ya, ini contoh aja, contoh dari feldspar. Kita bahas dulu yang K-feldspar atau namanya orthoklas. Oke. Ini rumus kimianya kita pecah. Kalau tadi kan framework itu rasio Si dan O-nya 1:2 ya. Nah, tapi ini kok beda. Si-nya 3, O-nya 8. Nah, ternyata di alam Si ini sering kali digantikan dengan Al. Jadi semacam interchangeable gitu ya. Jadi bisa digantikan, sehingga sebenarnya Al di sini tuh berperan sama seperti Si ya. Tetapi perlu dilihat Al muatannya 3+, Si 4+. Kalau misalnya 1 Si digantikan Al, berarti kan dia masih minus 1 anion ya. Makanya di sini muncullah K, sehingga KAlSi3O8 ini akan membentuk mineral yang stabil. Ini tadi yang menggantikan. Nah, jadi bisa dibilang juga bahwa feldspar atau K-feldspar itu adalah SiO2 yang disisipi oleh K, seperti ini. Oke, nah ini adalah
kita lihat susunan atomnya ya. Jadi ini kerangkanya ada diisi oleh K di dalam rongga-rongganya. Kalau tadi yang silika kan, kuarsa kan dia kosong ya, kalau ini terisi seperti ini. Oke ya, bisa dipahami. Feldspar kita tahu sendiri ya, di mineralogi variasinya ada K-feldspar, ada alkali feldspar, ada plagioklas. Itu sebenarnya bedanya apa? Nah, itu memang ke kimianya ya. Jadi ini ada diagram yang menunjukkan bahwa komposisi feldspar itu bervariasi, terutama yang plagioklas. Kalau di seri reaksi Bowen kan dia seri yang menerus ya, dan komposisinya berubah secara gradual dari Ca ke Na. Nah, diagram segitiga ini kita lihat masing-masing ujungnya ya. Ujungnya ini yang dinamakan N-member, ini ada albit, NaAlSi3O8, kemudian anortit, CaAl2SiO8, dan ortoklas microcline atau KaLSi3O8. Nah, masing-masing dari N-member ini tentunya bisa gradual berubah komposisinya, sama seperti kayak forsterit ke vialit tadi. Nah, untuk albit ortoklas microcline ini seringkali disebut sebagai alkali feldspar ya, karena K dan Na ini kan sifatnya alkali. Nah, sedangkan untuk yang anortit ini sampai albit juga sebenarnya disebut juga plagioklas feldspar. Jadi Na dan Ca. Jadi ini adalah variasi dari feldspar yang perlu kalian ketahui. Ada alkali feldspar yang terdiri dari K-feldspar, ortoklas microcline, sanidin, albit sering juga disebut alkali karena Na. Kemudian yang kedua adalah plagioklas, yang mana mulai dari anortit sampai albit. Begitu untuk yang tadi kita sudah mempelajari silikat tunggal sama framework ya. Habis ini akan ada kuis lagi.